Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel. Dan pada kesempatan hari ini saya Niken Handayani akan membahas mengenai jual beli istisna. Pada video sebelumnya saya telah membahas transaksi salam, jual beli salam, dan sekarang saya akan membahas jual beli istisna, di mana jual beli istisna ini sebenarnya tidak jauh dari jual beli saham, di mana uh, penyerahan barangnya itu masih pre-order atau masih membutuhkan waktu. Bedanya sama transaksi salam yaitu pada transaksi istisna, jadi penyerahan uangnya itu bisa di tengah, di awal, ataupun di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan. Nah, selain di 3 waktu tersebut, transaksi istisna juga bisa dicicil atau secara ternim. Contoh dari perbankan sendiri ada di pembiayaan manufaktur maupun konstruksi. Dasar hukum mengenai transaksi istisna ini karena transaksi istisna ini merupakan transaksi jual beli, berarti hadis atau ayat yang menyerukan mengenai jual beli jadi termasuk sebagai dasar landasan kegiatan istisna ini. Kemudian bagaimana sih operasional istisna? Nah, pada operasional istisna ini biasanya itu kayak di kegiatan pembiayaan konstruksi ya. Misal si Dina ingin membeli ruko. Nah, kemudian dia menghubungi pihak bank untuk dicarikan ruko. Nah, untuk membeli ruko dari pihak bank gitu ya. Nah, pihak bank itu akan mencarikan ruko yang kemudian dijual kepada Mbak Dina. Nah, namun harga jualnya itu akan ditambahi dengan hibah atau keuntungan bagi bank. Selain itu, jika Mbak Dina ini ingin direnovasi, pihak bank juga akan menghubungi pihak kontraktor untuk merenovasi ruko tersebut. Begitu. Rukun dan syarat istisna. Yang pertama itu orang yang berakad, di mana mustahin sebagai pembeli dan sani sebagai penjual. Yang kedua, objek yang diakadkan, yaitu barang atau harga atau saman. 3, signat, ijab, dan qabul. Sedangkan ketentuan umum istisna, keterjelasan barang yang akan dijual seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlah harus disepakati di awal. Jadi tidak ada kerancauan antara nasabah dan pihak bank. Kalaupun ada kecurangan atau ada barang yang tidak sesuai, maka akan dikenakan biaya tambahan kepada nasabah atas ganti rugi dari kecurangan tersebut. Dalam istisna juga dikenal dengan istisna paralel, di mana melibatkan bidang lain seperti pembuatan ruko tadi. Pihak Dina sebagai pembeli yaitu menghubungi pihak bank sebagai penjual untuk menyediakan ruko. Namun pihak bank juga melimpahkan kewenangannya kepada subkontraktor untuk menyediakan ruko tersebut kepada Mbak Dina gitu. Selanjutnya saya akan membahas apa itu jual beli murabahah. Pengertian murabahah yaitu berasal dari kata ribuhun yang berarti untung atau saling menguntungkan. Dimana pada perjanjian ini itu jadi pihak bank ini langsung dikonsepkan ke perbankan syariah. Pihak bank akan memberikan sebuah modal untuk diberikan barang bahan baku yang akan dijual kembali oleh pembeli dengan menentukan harga jual yang ditambah dengan margin. Nah, pada konsep pembayarannya, pihak pembeli tersebut akan
mengembalikan modal yang telah diberikan kepada dari pihak bank, kemudian ditambahkan margin ya sebagai keuntungan dari pihak bank. Untuk dasar hukum murabahah yaitu terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi aktivitas jual beli yang telah dihalalkan telah diatur kecuali yang telah diharamkan. Dan juga hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya dari Suhaib al-Rumi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradahah atau mudorobah, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Operasional murabahah. Jadi pada operasional murabahah ini bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, di mana pihak penjual memberi tahu harga barang yang dijual ditambah dengan keuntungan yang akan diambil dari produk tersebut. Jadi keuntungan dari bank tersebut yaitu margin yang telah diambil dari suatu harga barang. Nah, pada transaksi ini banyak yang mengira bahwa murabahah sama pemenuhan biaya konsumtif itu sama seperti kayak di bank konvensional. Nah, bedanya kalau di bank syariah tingkat marginnya itu kalau udah terucap ijab dan qabul, maka marginnya atau harganya itu tetap tidak bisa berubah-ubah. Sedangkan kalau suku bunga itu, kalau pakai sistem bunga itu kan selalu meningkat dan selalu bertambah begitu. Perbedaan kedua, nah murabahah ini kan akadnya jual beli, jadi harus ada barang yang diperjualbelikan. Kalau di konvensional itu kan akadnya itu pinjam meminjam dan berlaku sistem riba, jadi berbeda. Untuk perbedaan ketiga yaitu dalam hal utang nasabah. Nah, misal kalau di perbankan syariah itu, misal kita mencicil barang yang kita beli tadi itu, jadi langsung kayak mengurangi utang kita ya, tanggungan kita. Tapi kalau di konvensional itu kan membayar bunganya terlebih dahulu begitu, jadi berbeda sama yang konvensional. Untuk rukun murabahah tentunya yang pertama ada pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu objek yang diakadkan, barang yang diperjualbelikan atau harga. Jadi pada objek yang diakadkan itu ada barangnya, misal sepeda motor, mobil atau sebagainya. Kemudian harganya misal 100 juta atau 50 juta. Yang ketiga sikat atau ijab dan qabul, yaitu serah sebagai ijab dan terima sebagai qabul. Jadi serah kita menyerahkan barang, kemudian terima tanda sebagai bahwa barang itu telah diterima. Syarat-syarat murabahah. Yang pertama, Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah. Jadi pihak bank itu memberitahu harga barang yang telah ditambahkan dengan margin yang telah ditentukan. Yang kedua, kontrak pertama harus sah. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Jadi kontrak itu kesepakatan harga dan margin, dan kesepakatan untuk membayar barang tersebut dengan harga tersebut. Yang ketiga itu kontrak itu bebas dari riba, maksudnya kalau bebas dari sistem bunga gitu. Jadi kalau semisal ambil keuntungannya cuma 5 juta ya tidak akan bernambah, jadi tetap 5 juta begitu.
Yang keempat, Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat. Jadi pada syarat keempat yaitu adanya sistem keterbukaan. Jadi tidak ada yang disembunyikan dan ditutup-tutupi, semua harus jelas. Yang syarat kelima, Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian, misalnya jika pembeli dilakukan secara hutang. Jadi nomor 5 ini juga adanya sistem keterbukaan. Nah, jika dari syarat 1 sampai 5 tidak dipenuhi, maka pembeli dapat menentukan pilihan. Yang pertama, melanjutkan pembelian seperti apa adanya. Yang kedua, kembali kepada penjual dan menyatakan kesetujuan. Jadi yang pilihan pertama, pihak pembeli itu boleh menyetujui kalau meskipun ada syarat yang tidak terpenuhi. Tapi kalau misal pembelinya mau juga nggak apa-apa. Tapi kalau misal pembeli nggak mau, juga dikembalikan kepada penjual dan untuk menyatakan ketidaksetujuan. Yang ketiga, itu dapat membatalkan kontrak atau membatalkan perjanjian tersebut. Aplikasi dan perbedaannya, jika pembiayaan salam pada perbankan syariah itu, jadi pihak bank syariah itu memberi modal atau membeli barang dari pihak petani atau sebagainya, atau produsen yang kemudian barangnya itu masih pre-order atau belum ada, begitu. Yang kedua itu transaksi istisna. Kalau transaksi istisna itu jadi barangnya juga pre-order, cuma pembayarannya bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah, dan bisa dicicil. Sedangkan transaksi murabahah yaitu transaksi jual beli yang saling menguntungkan, di mana pihak bank menyediakan barang yang kemudian dibeli nasabah, namun pihak bank juga meraih keuntungan atas penjualan barang tersebut. Begitu, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.